Mudik Lebaran merupakan momen tahunan yang dilakukan banyak orang Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Dan ya, banyak pemudik tuh ke daerah yang jauh-jauh ya. Ada yang dari Jakarta ke Jawa Timur, Jawa Tengah, atau bahkan ada yang ke Sumatera. Ya, seperti itu. Kalau di Surabaya mungkin ke daerah Jawa Timur yang lain tuh, bahkan ke Jawa Tengah. Dan nggak tahu juga ya. Tapi kan banyak yang melakukan mudik tuh menggunakan mobil. Tentunya itu perlu persiapan yang matang ya sebelum berangkat mudik atau selama perjalanan mudik. Agar perjalanan tuh berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya selama mudik tuh, dan sampai ke kampung halaman dengan selamat. Nah, ini ada beberapa tips penting agar mudik tuh bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, mau tahu apa aja? Ikuti videonya sesaat lagi. Nah, kali ini kita akan membahas persiapan mudik naik mobil sebelum berangkat ya. Nah, kan biasanya ini kan mau lebaran pasti pada mudik ya, sebelum hari raya itu tiba atau bahkan sebelum hari H lebaran lebih tepatnya ya. Tapi ya, tips ini pun juga berlaku buat waktu arus balik nanti ya. Jadi tidak hanya waktu mau mudik lebaran, kan namanya arus mudik dan arus balik kan pasti namanya perjalanan pakai mobil. Nah, apa aja tips yang penting yang harus disiapkan sebelum mudik ya, daripada nanti di jalan malah kenapa-kenapa kan, tambah nggak sampai ke kampung halaman, malah mudiknya di jalan kan repot juga kan akhirnya. Nah, maka dari itu perlu mengecek yang pertama yaitu kondisi mesin dan oli ya. Sebelum memulai perjalanan, pastikan rekan-rekan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi mesin mobil ya. Ya, lebih tepatnya general check up aja lah ya. Dan juga periksa level oli dan pastikan kualitas oli masih bagus dan dalam batas yang aman. Nah, kalau misal mau ganti oli ya, itu lebih aman lagi ya, daripada nanti olinya sudah jelek waktu dipakai mudik kan nggak bagus juga ya. Ya, karena oli yang bagus itu akan membantu mesin beroperasi dengan optimal dan mencegah risiko kerusakan akibat gesekan yang berlebihan ya. Ya, kalau sudah begitu kan pasti blok mesinnya bakal baret-baret atau ya ada gesekan-gesekan bekas-bekasnya kan repot ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya masih ada lagi yaitu pengecekan sistem kelistrikan. Nah, ini juga penting ya, sistem kelistrikan dari mobil itu harus dalam kondisi baik ya, terutama periksa dari baterai atau aki, terus perkabelan dan sistem pengisian dayanya ya, seperti alternator atau dinamo ampernya situ ya, biar akinya nggak soak nanti ya. Ya, kalau misal akinya sudah waktunya ganti ya diganti dulu aja sebelum berangkat ya, daripada sudah berangkat mogok di tengah jalan kan menunda perjalanan mudik. Dan tentunya sistem kelistrikan ini yang berfungsi optimal itu akan memastikan mobil bisa dapat diandalkan dan menghindari masalah ya mesin mati di tengah perjalanan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini penting banget. Dan juga tentunya menghindari dari korsleting ya. Ya, apalagi kalau ada kabel yang terkelupas atau putus itu kan rawan terbakar juga kan, malah mudik menjadi tidak aman dan menjadi masalah baru kan. Pastinya semua orang tidak mau hal-hal seperti ini terjadi nantinya. Dan pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan ban dan sistem rem. Nah, ini juga penting ya. Selama perjalanan perlu dipahami bahwa kondisi ban itu harus dalam kondisi baik, dan itu merupakan kunci keamanan. Karena lancarnya perjalanan itu juga bergantung pada kinerja ban. Jadi sebelum berangkat pastikan untuk periksa tekanan udara pada setiap ban dan pastikan tidak ada aus atau retak pada permukaannya. Selain itu juga cek apakah sistem rem masih berfungsi dengan baik atau tidak, karena hal ini juga penting untuk menjamin keselamatan rekan-rekan selama perjalanan. Kan pasti tidak mau kan tiba-tiba ada kejadian pecah ban atau bahkan bahayanya remblong, maka mobil bisa tabrakan dan berujung kecelakaan kan. Sayang banget kalau harus terjadi seperti itu, malah jadi berita duka nantinya ya. Terus masih ada lagi yaitu persiapan perlengkapan. Nah, ini penting juga, selalu persiapkan perlengkapan yang ada di dalam mobil seperti ada toolkit, ban serep, dongkrak, alat navigasi, segitiga pengamanan, dan juga snack dan minuman serta obat-obatan dasar. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra jika ya rekan-rekan harus menghadapi situasi darurat saat perjalanan ya, seperti itu. Dan selanjutnya menyusun rencana perjalanan
perjalanan. Ini penting banget karena merencanakan rute perjalanan harus dengan matang. Tentukan titik-titik istirahat atau ya lokasi-lokasi yang ingin menjadi tempat untuk istirahat dan juga untuk ngisi BBM ya seperti itu. Dan juga pastikan rekan-rekan memasukkan alamat dan tujuan ke sistem navigasi atau aplikasi peta untuk menghindari tersesat saat perjalanan, atau juga bisa untuk menghindari kemacetan parah ya, daripada kan mudiknya rame-rame, macetnya berjamaah ya, juga menunda perjalanan mudik tentunya ya. Itulah pentingnya juga. Dan juga yang selanjutnya ini dari persiapan kondisi fisik ya, jadi harus cek kondisi kesehatan pula ya. Jadi sebelum berangkat pastikan rekan-rekan dan seluruh anggota dalam kondisi sehat walafiat ya tentunya, karena perjalanan mudik tuh pastikan banyak rutenya jauh ya. Kalau misal tinggal di Jakarta pasti banyak mudik ke Jawa Timur, Jawa Tengah, atau bahkan mudik ke Sumatera, atau bahkan ya mobil naik kapal ke Kalimantan, atau bahkan mudik ke Bali, kan pasti jauh banget ya. Nah, inilah pentingnya untuk menjaga kondisi kesehatan tetap prima ya, karena tentunya perjalanan ini butuh stamina dan konsentrasi, sehingga juga penting untuk istirahat dengan cukup sebelum perjalanan dimulai ya. Ini juga penting ya, kalau istirahat cukup kan pasti nggak akan ngantuk. Kalau ngantuk kan pasti akan kehilangan konsentrasi, apalagi kalau lagi nyetir, kan bahaya banget kalau di jalan tiba-tiba nabrak karena pengemudi lagi ngantuk, seperti itulah. Dan juga kalau misal sakit ya jangan dipaksakan untuk mudik lah, seperti itu. Dan selanjutnya mengatur waktu untuk berangkat. Nah, ini penting banget. Jadi kita harus perlu mengatur waktu berangkat yang tepat. Hindari perjalanan pada malam hari atau saat cuaca lagi buruk ya. Selain itu pergi dalam kondisi lalu lintas yang masih relatif tenang sehingga dapat menghindari kepadatan dan meminimalkan resiko kecelakaan. Nah, ya seperti yang sebelumnya diberitahukan, untuk mengatur rute yang baik ya. Jadi ya kenapa orang-orang bisa mudik tuh sebelum hari H Lebaran? Karena ya untuk menghindari kemacetan, walaupun ya terkadang itu ya juga bisa salah rencana ya, karena kalau semua pengennya mudik lebih awal biar nggak macet, ujung-ujungnya ya ketemunya macet juga ya. Ini pentingnya untuk mengatur waktu Lebaran ya. Tapi bisa juga mudiknya setelah hari H Lebaran, di mana jalanan lebih lenggang ya. Nah, itu sih bisa jadi alternatif yang perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini masih berkaitan, yaitu menghindari kepadatan lalu lintas. Jadi selama perjalanan hindari rute yang dikenal lalu lintasnya padat ya. Gunakan aplikasi navigasi yang dapat memberikan informasi lalu lintas yang lebih real time dan membantu menghindari jalur yang macet ya. Ini penting banget untuk mencari jalan-jalan alternatif ya, walaupun tidak semua jalan alternatif itu membantu ya. Terkadang kita bisa tersesat oleh Google Maps ya, bisa dilewatkan jalan kampung atau gimana ya. Ini penting banget ya untuk menyiapkan jalan alternatif tapi tidak menyesatkan, seperti itu. Dan yang terakhir, servis mobil di bengkel sebelum berangkat. Nah, sebelum memulai perjalanan mudik, rekan-rekan perlu melakukan servis pada mobil yang akan digunakan di bengkel langganan yang dipercaya, yang tentunya melakukan pelayanan yang profesional dengan teknisi yang jujur dan berpengalaman ya, dan juga menggunakan suku cadang yang original serta berkualitas untuk menghindari part-part KW-KW yang mungkin tidak seawet part original ya. Dan seperti itu aja sih tips-tipsnya itu ya, agar perjalanan mudik bisa menjadi lancar. Nah, kalau tadi kan sudah yang tips sebelum mulai perjalanan mudik, dan sekarang lanjut lagi. Ini merupakan tips selama melakukan perjalanan mudik. Nah, tentunya perjalanan mudik itu membutuhkan persiapan yang matang, dan tidak hanya sebelum berangkat, tapi juga selama perjalanan menuju kampung halaman. Tapi tentunya tidak perlu khawatir dan bingung. Dan ini beberapa tips yang perlu diikuti selama perjalanan mudik ya. Seperti yang pertama, istirahat secukupnya ya. Meskipun mampu untuk terus berkendara tanpa henti, menghindari kelelahan ialah langkah yang penting banget ya. Karena itu berhenti di rest area terdekat untuk sekedar meregangkan kaki, terus istirahat sejenak atau makan ya. Nah, urusan makan ini tergantung ya mudiknya kapan. Kalau sebelum hari raya Idul Fitri ya tetap harus puasa, jangan sampai mokel ya. Ya kayak gitu aja. Kalau setelah Lebaran baru mudik atau pas hari H Lebaran waktu mudik ya
makanlah waktu berhenti di rest area. Dan ini penting biar rekan-rekan bisa tetap fokus dan konsentrasi selama mengemudi ya, sehingga perjalanan menjadi lebih aman. Tapi walaupun begitu ya, batas menyetir paling lama tuh harusnya 4 jam ya. Jadi setelah 4 jam tuh wajib istirahat. Seperti itulah aturannya. Dan yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, ini penting banget. Untuk makanan dan minuman yang sehat tuh memberikan energi yang dibutuhkan selama perjalanan, dan perlu untuk menghindari makanan berat agar rekan-rekan tidak gampang ngantuk. Dibandingkan itu, ini buat yang mudiknya waktu hari lebaran dan setelahnya, pilih camilan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau ya roti-roti itu atau snack-snack ringan untuk dinikmati selama perjalanan. Ini ya mudiknya perlu diingat lagi kalau setelah lebaran ya. Seperti itu, kalau masih dalam masa puasa ya tolong jangan mokel lah intinya. Tetap ikuti jam buka puasa sesuai waktu yang ditentukan ya. Ya, baru saat itulah boleh makan. Dan tentunya jangan lupa untuk terhidrasi cukup dengan air, terutama jika perjalanan berlangsung dalam waktu yang lama. Ya, seperti itu aja. Terus yang ketiga, hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini sudah menjadi larangan yang wajib ya. Menggunakan ponsel saat berkendara itu menyebabkan distraksi dan berpotensi untuk menimbulkan mara bahaya. Selain itu juga meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, karena dari itu menggunakan ponsel itu saat berhenti atau istirahat aja. Jadi kalau ada perlu nelpon seseorang atau mau ngechat orang lain, terus mau lihat GPS, sebaiknya lakukan di saat mobil sedang berhenti. Nah, lebih baik seperti itu, atau lebih baik pasang aja phone holder ya kalau mau lihat GPS kayak begitu. Dan hal keempat, ini sudah seharusnya menjadi kewajiban rekan-rekan dan kita semua ya, yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Nah, ini penting banget ya untuk mematuhi aturan lalu lintas setiap saat dan menghindari pelanggaran batas kecepatan atau mengabaikan rambu-rambu jalan, karena keselamatan itu penting banget ya, dan juga untuk menghargai sesama pengguna jalan lainnya agar ya sama-sama enak lah intinya. Dan pastikan untuk pakai seat belt atau sabuk pengaman selama perjalanan. Dan ya, ini menjadi hal yang perlu diajarkan kepada seluruh penumpang ya. Bahkan seluruh orang harus tahu ya tentang hal ini. Dan yang terakhir, harus periksa kendaraan secara berkala. Walaupun sudah melakukan persiapan ya atau pengecekan sebelum berangkat, tapi tetap harus periksa kondisi kendaraan selama perjalanan ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak terdeteksi waktu sebelum perjalanan. Ini menjadi penting untuk menjadi concern juga ya. Jadi kalau ada suara atau gejala yang nggak biasa di bagian mesin atau bagian kaki dan bagian lain, itu patut dicurigai. Dan jika terdapat masalah kecil, kalau tidak diatasi pasti ya mau nggak mau akan menjadi masalah yang besar ya, karena merembet ke yang lain-lain. Dan juga penting tuh memperhatikan indikator bahan bakar dan pastikan memiliki cukup BBM untuk melanjutkan perjalanan hingga ke SPBU terdekat. Nah, ini penting banget ya, karena kan kalau sampai kehabisan bensin atau solar di tengah jalan kan, dimana pom bensin masih jauh kan, malah jadi repot kan, capek semua, harus dorong mobil sampai ke pom bensin terdekat. Nah, itu kan hal yang sebenarnya konyol ya kalau sampai terjadi itu ya. Dan kurang lebihnya sih begitu aja ya, tips-tips penting selama melakukan perjalanan saat mudik lebaran ya, agar tentunya semua bisa berjalan dengan lancar. Dan ini tentunya bisa diterapkan juga saat arus balik ya, karena kan ya sama-sama melakukan perjalanan darat menggunakan mobil ya, mau itu mudik mau itu waktu arus balik, semua tetap harus memperhatikan kelima hal di atas tadi ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu aja mengenai tips-tips yang dilakukan saat mau mudik lebaran dan saat perjalanan mudik lebaran, dan begitu juga untuk arus balik. Ya, cukup sekian aja video mengenai tips menjelang mudik lebaran dan selama perjalanan mudik ya. Dan kalau bisa disimpulkan dari video ini, bahwa penting untuk mengecek kendaraan ke bengkel langganan rekan-rekan ya, agar bisa dilakukan general check up untuk memastikan kendaraan dalam kondisi yang baik, dan ya tentunya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan juga tentunya. Dan selain itu, persiapan fisik itu juga penting ternyata ya, agar selama perjalanan tetap berkonsentrasi penuh dan tidak ada rasa ngantuk ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pula ya tentunya. Nah, ini merupakan hal-hal yang penting selama mempersiapkan mudik dan selama melakukan perjalanan mudik, agar rekan-rekan bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat tentunya ya, dan juga balik pun dengan selamat. Dan ini pun penting untuk arus balik pula ya. Dan cukup sekian aja videonya. Kalau rekan-rekan
misalkan suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa komentar di bawah kalau mungkin ada tips yang terlewatkan di video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat rekan-rekan yang merayakan.